Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di video part ke-10, kembali sama aku yaitu Rafa. Di sini aku akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu cara mengenal diri sendiri. Cara mengenal di sini bukan berarti kita hanya mengenali silsilah keluarga kita, mengenali tanggal lahir kita, namun yang aku maksud dengan mengenali diri sendiri yaitu mengenali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Banyak di antara teman-teman yang lain, banyak di antara banyak orang belum banyak tahu tentang diri dia sendiri. Padahal ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk fokus terhadap apapun potensi yang kita miliki. Dan apa sih dampak ketika kita tidak mengenal diri sendiri? Yaitu banyak ya teman-teman, dampak ketika kita tidak bisa mengenali diri sendiri, yaitu kita akan sulit untuk tidak mengetahui kelebihan diri kita. Kita akan fokus terhadap kekurangan diri kita. Nah, oleh karena ini, di sini aku akan membagikan tips untuk mengetahui diri kita sendiri. Tips yang pertama yaitu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sih pertanyaannya? Yaitu pertanyaan yang pertama, apa talenta kita? Jadi poin yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri yaitu apa sih talenta kita, apa sih kelebihan kita, apa sih potensi kita. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka secara nggak langsung kita dapat mengenali nih apa kelebihan kita. Contoh kelebihan kita itu adalah suka menulis, suka merangkai kata-kata. Ya udah, berarti kita harus tingkatkan apapun itu yang menjadi kelebihan diri kita. Kita tingkatkan di setiap harinya agar bisa menjadi ahli. Terus pertanyaan yang kedua yaitu apa keunikan kamu dibandingkan orang lain? Nah, dengan pertanyaan seperti ini dibutuhkan kefokusan saat menjawabnya. Ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, lebih baik kita tulis di buku atau di kertas. Nah, ketika kita tanyakan kepada diri kita list apa sih keunikan kita dibandingkan orang lain. Ketika kita nggak tahu jawabannya, maka kita coba tanyakan kepada teman kita atau saudara kita atau orang tua kita. Terutama teman, kita tanyain ke mereka apa sih kelebihan diri kita. Karena terkadang kita itu nggak peka terhadap diri kita, namun orang lain yang merasakannya. Sehingga ketika kita belum bisa untuk menjawab pertanyaan kita, maka tanyakanlah kepada orang lain. Namun biar lebih jelasnya kita harus tanyakan kepada diri kita, karena yang lebih tahu kan adalah diri kita, cuma kitanya nggak peka. Nah, jadi kita harus menyempatkan waktu yang luang, waktu yang tenang untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Nah, pertanyaan yang kedua kan yaitu apa keunikan. Jadi contoh nih, kita itu dengan teman kita sama-sama pintar ngomong atau sama-sama suka public speaking. Pasti dong setiap orang itu memiliki keunikan yang berbeda. Mungkin ada teman kita yang ketika jelasin dia heboh atau fun, atau ada yang ketika berbicara di depan umum itu vibesnya serius. Nah, itu adalah contoh dari keunikan. Terus pertanyaan ketiga yaitu apa keterampilan yang Anda sukai. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus tahu apa sih hal-hal yang kita sukai yang membuat kita enjoy untuk belajar. Contoh, kita itu lebih suka membuat kaligrafi. Ya udah gitu kan, kalau kita suka membuat kaligrafi, kita harus latihan terus menerus.
Terus selanjutnya poin yang keempat, yaitu pengetahuan apa saja sih yang kita miliki. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus benar-benar fokus untuk menjawabnya. Kita harus mengingat dan dituliskan di dalam buku apa sih pengetahuan yang kita miliki. Contoh, kita itu lebih suka membaca buku tentang bisnis. Ya udah, tulisin list bisnis apa saja yang kita ketahui. Atau kita suka membaca buku kuliah, ya udah kita tulis di kertas itu. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, terkadang kita itu di setiap orangnya belum tentu bisa menjawab sebuah pertanyaan ini. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus tanyakan kepada teman kita. Tanyain, di mata kamu aku itu lebih memahami atau lebih menguasai ilmu yang mana gitu. Namun tetap kita pun harus berusaha untuk mengenali diri kita sendiri. Gimana kita mau mengenal orang lain kalau kitanya saja belum kenal dengan diri kita sendiri. Dan ketika semua pertanyaan itu sudah terjawab, maka yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan suatu kelebihan kita dan menutupi kekurangan kita dengan kelebihan. Karena nggak ada hal lain kecuali kita fokus terhadap kelebihan kita. Dan bahkan bisa jadi kelemahan itu menjadi kelebihan apabila kita tingkatkan atau kita itu mencoba untuk belajar. Contoh nih, aku nggak suka dengan matematika. Nah, mungkin coba aja kalau aku dengerin video YouTube tentang matematika atau belajar langsung tentang matematika, bisa jadi itu menjadi kelebihan aku, bisa jadi itu menjadi kesukaan aku. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang sedang aku bahas pada video kali ini, dan nantikan materi dan tema yang sangat seru di video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.